Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahirabbil alamin tsumma shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah untuk sholat berjamaah subuh. Alhamdulillah sholat yang disebutkan dalam Allah dalam Al-Isra 78, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Sungguh sholat fajar itu disaksikan oleh siapa? Oleh malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang. Semuanya akan melaporkan tentang keadaan kita kepada Allah. Semuanya ikut mengamini doa yang kita lantunkan, yang kita panjatkan. Insya Allah doa kita terkabul. Mudah-mudahan Allah menetapkan kita sebagai penduduk surga, mengumpulkan kita kelak dengan Habibina Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pada saatnya kita diberikan kesempatan untuk ketika saat waktu itu, saat yang paling menggembirakan apa? Ketika bermuajahah dengan Sang Pencipta. Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah ketika itu berseri-seri kepada Tuhannya, mereka bermuajahah. Hadirin yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pada ayat selanjutnya, ayat 155. Pengajian kita di Tafsir Jalalain ini 155, 156 surah Al-Baqarah. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. 155 sampai 157 Al-Baqarah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Sungguh kami akan menguji kalian dengan apa? Dengan ketakutan lil adui, ketakutan bisa terhadap musuh, wal ju juga kekurangan, juga kelaparan, wal qahtuh kekeringan juga, wa naqsim minal amwal kurang harta, bil halak bisa dengan karena kebinasaan, kecelakaan, bisa karena memang kurang tidak punya harta, wal anfus begitu pula kurang amannya diri, bil qatli wal mauti wal amrad karena bisa jadi karena pembunuhan, bisa jadi karena kematian, bisa jadi karena penyakit-penyakit. Watsamarat kami juga akan menguji dengan kurangnya buah-buahan, bil hawaij karena tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan. Ai lanukhbirannakum kami sungguh akan menguji kalian, fanambur kemudian kami akan melihat atas biruna apakah kalian sabar amla atau tidak. Wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar terhadap apa? Terhadap alal bala, apa yang disampaikan
kabar gembira itu bil jannah, dengan surga. Selanjutnya alladzina idza asabathum, siapakah yang disebut sabar itu? Mereka-mereka yang apabila ditimpa musibah, bala, qalu, mereka berkata, inna lillahi, sungguh kami ini milik Allah, milkan, kami milik Allah, wa abidan, kami juga hamba Allah, yaf'alu bina ma yasha, maka Allah akan melakukan apapun terhadap kami karena kami adalah milik Allah, karena kami adalah hamba Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sungguh kami kepadanya akan kembali. Fil akhirah, di akhirat, fayujazina, kemudian kami akan mendapatkan, akan dibalaskan akan apa yang kami lakukan. Wa fil hadis, dalam sebuah riwayat hadis, man istarja'ah anil musibah ajrahullahu fiha, barang siapa yang istarja'ah itu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un indal musibah, ketika dalam kena musibah, ajrahullah, maka Allah akan membalasnya dengan ucapannya itu, wa akhlafahullahu alaihi khairan, dan akan menggantikan dari apa yang kena musibah itu. Wa fihi, dalam hadis tersebut disampaikan, anna misbahan nabi sallallahu alaihi wasallam tufi'ah, bahwa lentera misbah, lampunya Kanjeng Nabi padam, fastarja'ah, maka Nabi mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Faqalat Aisyah, berkata ibunda Aisyah, innama hada misbah, ini kan hanya lampu wahai suamiku, wahai baginda. Faqala, maka beliau pun menjawab, kullu ma asa'al mu'min fahuwa musibah, setiap kejelekan yang menimpa seorang mukmin itu adalah musibah. Rawahu Abu Dawud fi marasilihi, diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam marasilnya. Jadi kalau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika dalam keadaan apapun yang itu memang tidak menyenangkan, itu mendapatkan pahala dari sisi Allah dan akan digantikan jika memang telah berkurang dari musibah itu, menyebabkan sesuatu berkurang dari kita. Dari hadis ini diceritakan juga sampai lampunya mati, padam, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai ibunda Aisyah, ngapain kok mengucapkan gitu, hanya lampu saja gitu kan. Kata beliau, setiap yang menimpa seorang mukmin, setiap kejelekan yang menimpa seorang mukmin itu musibah. Ulaika alaihim sholawat, yang seperti itu, mereka yang mengatakan seperti itu mendapatkan sholawat, maghfirah, ampunan, mir rabbihim warahmah, dari sisi Tuhan mereka, begitupun mereka pun mendapatkan kasih sayang, nikmat. Wa ulaika humul muhtadun, yang seperti itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Hadirin yang dirahmati Allah, di ayat 155 ini Allah menggunakan kata-kata walanabluwannakum. Ada dua takkid di sini. Takkid itu penekanan itu hampir pasti, pasti, sesuatu yang pasti. La nabluwan, ada nun taukid, berarti sungguh pasti kami akan menguji kalian. Berarti ujian itu pasti, ujian itu adalah pasti. Jangan mengatakan bahwa ketika kita beriman tidak akan diuji. Tidak, pasti akan diuji. Allah menegaskan itu dalam surah Al-Ankabut, ketika Allah mengatakan alif lam mim ahsiban nas ayutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira manusia itu ketika mengatakan kami beriman, kemudian ditinggal begitu saja tanpa diuji? Tidak, kata Allah. Wala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadibin. Nah, dalam bahasa Al-Qur'an paling tidak ada dua tempat dalam Al-Qur'an menguatkan tentang ini, tentang musibah. Terus musibah itu bagaimana? Musibah itu sudah tertulis. Musibah itu sudah ditetapkan oleh Allah. Di surah Al-Hadid itu adalah surah ke-57 dalam Al-Qur'an, ayat 21 22. Begitu pula di surah At-Taghabun, surah Taghabun itu surah ke-64 ayat 10. Al-Hadid menyampaikan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum,
tidaklah menimpa sebuah musibah di dunia ini, di dunia fil ardi wala fi anfusikum, tidak juga menimpa dalam diri kalian, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, kecuali telah tertulis dalam kitab. Illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Sungguh seperti itu pada Allah ya mudah saja. Ayat 21 kemudian surah Al-Hadid melanjutkan likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Supaya apa? Ya disampaikan seperti ini oleh Allah, disampaikan supaya kalian tidak putus asa terhadap apa yang tidak bisa kalian raih, dan tidak terlalu gembira dengan apa-apa yang kalian dapatkan. Supaya kita menyadari bahwa itu adalah dari Allah semata. Ditegaskan kembali dalam surah At-Taghabun, ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ditimpakan sebuah musibah kecuali biiznillah, dengan izin Allah, dengan izin Allah. Nah, nanti kita akan melihat izin Allah itu bagaimana. Biiznillah ini harus kita pahami juga, supaya nanti sangkut pautnya nanti dengan apa? Dengan takdir, dengan ikhtiar, dengan pilihan kita. Takdir itu bagaimana? Ya nanti kita hubungkan nanti. Jadi tidak ada musibah kecuali biidznillah, dengan izin Allah. Nah, kemudian bagaimana dengan bahaya-bahaya yang menimpa kita? Ya dengan izin Allah. Meskipun makar mereka, orang-orang di luar kita berusaha menyakiti kita, kalau tidak tanpa izin Allah tidak bisa. Izin Allah kemudian terletak di mana? Masyiatillah. Jadi dalam ayat illa masya Allah. Masya Allah itu ada di mananya? Ada dalam hukum yang Allah tetapkan. Hukum yang Allah tetapkan itu bagaimana? Hukum Allah itu sebagaimana Allah tegaskan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, dalam surah Al-Qamar ayat 49, bahwa segala sesuatu kami tetapkan dengan kadar, dengan ukuran-ukurannya. Maka kalau mau kenyang, tidak bisa tidak kecuali kita harus makan. Kalau mau dapat pahala, maka tidak bisa tidak kecuali ya melakukan perintah-perintah Allah gitu. Itu kadar, itu hukum Allah. Kalau mau kaya, maka harus bekerja sesuai dengan yang sunnatullah letakkan, maka insya Allah kaya. Begitu pula kalau tidak mau kerja bagaimana? Ya bisa miskin nanti. Nah itu qadar, itu qadar. Tapi semuanya biidznillah. Nah izin Allah pun bagaimana? Dalam takdir itu kemudian ada ikhtiari, ada takriri. Kalau sudah ada dari kita ini dari apa yang kita lakukan ini, apa yang ada pada di kita, ada yang tidak ada usaha kita, itu namanya takriri, sudah ketentuan Allah. Namanya ketentuan ya sudah tidak bisa diubah, tapi ikhtiari itu sangat mungkin. Makanya kemudian memahami takdir itu paling mudah itu apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab. Sayyidina Umar Ibn Khattab biasanya dalam hadis-hadis menghadapi musibah itu, ketika sering di riwayat ini sering diangkat khutbah Jumat, kemudian berhenti khutbah, kemudian teriak beliau, "Askar, jangan masuk daerah situ, masuklah daerah lain." Setelah itu melanjutkan khutbah, selesai sholat, kemudian para sahabat yang hadir ketika sholat Jumat Umar mengimami datang, "Wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, apa yang kau lakukan tadi? Kok teriak, wahai tentara kami, jangan masuk situ, tapi masuklah lewat daerah lain?" Iya, karena di situ sedang terjadi wabah, maka aku perintahkan mereka untuk masuk daerah lain. Sahabat menyela, "Umar, bukankah takdir sudah ditentukan oleh Allah?" Iya, takdir sudah ditentukan, tapi kita lari dari satu takdir menuju takdir yang lain. Jadi paling gampang itu kalau mau mengingat masalah takdir, ya
ceritanya Sayyidina Umar itu, berarti takdir Allah itu banyak. Semua takdir Allah. Maka kita wajib berusaha. Wajib berusaha. Berusaha saja tidak cukup. Doa itu harus. Dalam ayat yang kita baca tadi, semua musibah, semua bala harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Harus sabar. Ya, kenapa harus sabar? Karena semua sudah ditentukan oleh Allah, yang penting kita berusaha. Kenapa? Karena kita milik Allah, karena kita adalah hamba-hamba Allah. Karena kita hambanya, karena kita milik Allah, maka Allah melakukan apapun terhadap kita, maka kita harus ridho. Untuk apa kita ridho? Untuk mendapatkan keridhaan Allah. Itulah cita-cita tertinggi. Maka ketika Allah ridho pada kita, tidak ada pencapaian tertinggi kecuali adalah ridho Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Maka kalau Allah ridho terhadap kita, maka kita akan mendapatkan insyatan radiyatan baik di dunia maupun di akhirat. Di ayat ini Allah menyampaikan mereka yang sabar, mereka yang selalu memulangkan segala sesuatunya kepada Allah, ketika mendapat musibah menyampaikan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ulaika alaihim sholawat. Mereka mendapatkan sholawat dari Allah. Apa maknanya sholawat dari Allah? Sholawat dari Allah tentunya adalah limpahan rahmat, limpahan ampunan dari Allah. Jadi kalau Allah berselawat kepada kita, Allah berselawat kepada kita. Iya, Allah berselawat pada kita. Kapan? Ketika memulangkan segala sesuatu kepada Allah. Apa selawat bentuknya? Bentuknya adalah keridhaan Allah, bentuknya adalah kasih sayang Allah, bentuknya adalah rahmat Allah. Tapi kalau selawat kita kepada Kanjeng Nabi, maka itu adalah permohonan kita kepada Allah untuk melimpahkan rahmatnya, maghfirahnya kepada baginda. Begitupun doa malaikat kepada kita, kepada Kanjeng Nabi, ya, ketika dalam ayat 56 yang sering kita baca pada surah Al-Ahzab, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, bahwa sesungguhnya malaikat dan para malaikatnya berselawat kepada baginda. Bagaimana bentuknya selawatnya malaikat? Selawatnya malaikat mendoakan beliau, mendoakan Kanjeng Nabi. Jadi berbeda dari atas ke bawah dengan dari bawah ke atas. Kalau atas kan tentunya adalah Sang Kholik mencurahkan rahmatnya, maghfirahnya, itu salawat Allah kepada kita, kepada baginda. Tapi kita bersolawat kepada baginda itu namanya mendoakan, memohon limpahan rahmat untuk baginda, maghfirahnya untuk beliau. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yang seperti itu yang benar, yang seperti itu yang mendapatkan hidayah. Jadi apapun, sekecil apapun ya yang menimpa kita, sampaikanlah sampaikan kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ada yang menyela, ini kan kecil. Iya, tapi Nabi pernah terjadi lampunya mati, kemudian beliau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hingga ibunda Aisyah menyampaikan, Nabi ini kan hanya lampu. Iya, memang hanya lampu, tapi setiap yang kejelekan yang menimpa seorang mukmin itu adalah musibah. Setiap kejelekan yang menimpa mukmin adalah musibah. Kalau sabar bagaimana? Ya, kita akan ditetapkan sebagai seorang yang syahid. Jadi siapapun yang terkena musibah, baik di keluarganya, baik di dirinya, kemudian dia menerima dengan penuh kesabaran, kemudian dengan takdir Allah, dia kemudian dijemput oleh ajal, maka dia falahu ajrus syahid, mendapatkan pahala seorang syahid. Dalam sebuah riwayat akhrajahu Muslim menyampaikan seperti itu. Syahid itu apa artinya? Ia menyaksikan, bersaksi bahwa apa yang telah menimpa kita tidak menimpa kita kecuali telah Allah tetapkan, kecuali atas izin Allah semata. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesabaran untuk menghadapi ujian-ujian yang pasti Allah tentukan. Tentunya ada doa yang selalu
terselip kepada kita. Doa apa itu? Doa yang tertulis dalam akhir surah Al-Baqarah. Apa doa kita? Ya Allah, jangan sampai Engkau berikan beban kepada kami yang kami tidak akan kuat untuk memikulnya. Doa juga terselip di situ, ya Allah, jangan Engkau timpakan kepada kami apa-apa yang telah menimpa orang-orang sebelum kami. Itu doanya. Jadi setelah Allah menetapkan apa? Menetapkan bahwa pasti ada musibah, Allah juga memberikan doa. Berarti kan bisa ditolak itu. Artinya musibah itu bisa dihindari. Bisa dihindari. Kok bisa? Buktinya ada ayat penutup dalam surah Al-Baqarah yang sering kita baca itu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Rabbana wa la tuhammilna Rabbana la tu'akhidna in nasina Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi ketika Nabi bersabda dalam sebuah sabdanya bahwa musibah bala itu tidak bisa ditangkis, tidak bisa dihindari kecuali oleh dua hal, doa dan sedekah. Di antara doanya itu maka kita baca itu setiap awal pagi, awal petang baca itu untuk supaya kita dihindari oleh Allah dari hal-hal yang kita tidak akan pernah sanggup untuk memikulnya. Juga bersedekah. Sedekah itu tadfa'ul bala, menghindarkan kita dari bala. Ya, apakah sedekah itu harus besar? Tidak harus besar, sesuai dengan kemampuan. Kok sesuai kemampuan? Iya, karena tandanya seorang hamba Allah itu, tanda ibadur rahman yang disebutkan rentetan ayat tentang tanda-tanda hambanya Allah itu adalah yang ayat surah Al-Furqan ayat 68. Allah menyampaikan walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Tanda hamba Sang Maha Rahman itu apa? Ketika mereka berinfak, lam yusrifu, tidak terlalu berlebihan, walam yaqturu, tidak pelit juga, wa kana baina dzalika qawama, tengah-tengah. Bahkan Kanjeng Nabi juga harus ditegur sama Allah. Kenapa? Karena saking sukanya berinfak gitu kan. Ayat 29 surah Al-Isra, asbabun nuzulnya adalah karena beliau menginfakkan semua hartanya hingga kemudian ketika istri-istri beliau, ibunda datang, suamiku, adakah harta bagianku? Habis sudah kuberikan pada A'robi, pada orang-orang Badui, orang-orang desa yang datang. Maka turunlah ayat la taj'al yadaka maglulatan ila unukika wala tabsudha kullal basti fataqud maluman mahsura. Tengah-tengah saja, sesuai dengan kemampuan. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita dari segala hal yang kita tidak akan kuat untuk memikulnya. Mudah-mudahan Allah selalu menghindarkan kita dari bala mara bahaya yang menimpa dunia kita atau akhirat kita. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna waslih lana akhiratana allati ilaiha mi'aduna. Allahumma rabbana hab lana hukman wa alhikna bis salihin. Ya Allah, berikanlah kepada kami hikmah, kumpulkan kami dengan orang-orang soleh. Ya Allah, ya Allah, berikanlah kami lisan, berikanlah kami pekerjaan, berikanlah kami sesuatu yang nanti menjadi amal jariah bagi kami. Ya Allah, ya Allah, jadikan kami sebagai pewaris surga naim. Ya Allah, jadikan kami ya Allah sebagai pewaris surga firdaus. Kumpulkan kami dengan kekasih-Mu ya Allah, kumpulkan kami dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.